Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya Awalia Melgafira Syam sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi ini. Topik yang akan dibicarakan mengenai masalah berbulan madu dan kegiatan pada permulaan berumah tangga, termasuk merencanakan jumlah anak atau keluarga berencana. Sebelum diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri, Awalia Melgafira Syam sebagai moderator, Siti Aisyah Permatasari, Nur Fadila, Putri Aulia, Tasya Amalia, dan Ika Maulidia Deviana. Pengertian bulan madu. Bulan madu adalah sebuah aktivitas liburan yang pada umumnya dilakukan oleh pasangan pengantin yang baru saja selesai melangsungkan pesta pernikahan. Kegiatan bulan madu ini biasanya dilakukan pada tempat-tempat yang eksotis dan juga romantis untuk menambah momen-momen keintiman bersama dengan pasangan. Setelah saya, Nur Fadila S, akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya. Kita beralih ke poin kedua, alasan penting mengapa bulan madu perlu dilakukan. Berikut adalah beberapa alasan penting mengapa bulan madu menjadi kegiatan yang perlu dilakukan terutama oleh para pengantin baru. Yang pertama, semakin merekatkan hubungan. Salah satu alasan penting mengapa kamu perlu melakukan bulan madu bersama pasangan adalah bisa digunakan untuk semakin merekatkan hubungan bagi kedua pasangan yang baru saja menikah. Yang kedua, menjadi sarana untuk relaksasi dan refreshing. Alasan penting berikutnya yang membuat bulan madu menjadi sesuatu hal yang cukup penting adalah karena bisa dijadikan sebagai media relaksasi dan juga refreshing. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bulan madu umumnya dilakukan dalam aktivitas seperti liburan ataupun jalan-jalan. Yang ketiga, menghadirkan kenangan manis. Selain mengetahui pengertian bulan madu, manfaat penting dari kegiatan ini yang tidak boleh diabaikan adalah karena bisa digunakan untuk menghadirkan kenangan manis dan romantis bagi kedua pasangan yang tengah berbahagia tersebut. Yang keempat, melatih rasa peka terhadap pasangan. Alasan penting berikutnya yang bisa dipertimbangkan mengapa perlu melakukan bulan madu adalah karena bisa digunakan untuk melatih rasa peka terhadap masing-masing pasangan. Ketika menjalani kegiatan bulan madu, kamu akan dituntut untuk bisa fokus pada masing-masing pasangan. Yang kelima, mempererat komunikasi. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam setiap hubungan. Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka hubungan pun akan sukar untuk bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bulan madu sebenarnya juga bisa menjadi cara yang sangat tepat untuk memperbaiki dan mempererat komunikasi antar pasangan, agar hubungan pun tetap baik dan berjalan semakin maksimal. Saya Ika Maulidia Deviana akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pengertian rumah tangga. Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam deklarasi PBB, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan berkawinan. Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus. Yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam pasal 1 ke-30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Adapun masalah dan hambatan dalam berumah tangga yaitu 1. Tidak menjaga hubungan dengan pasangan seperti yang seharusnya. Yang kedua, uang. Yang ketiga, pekerjaan rumah tangga. Yang keempat, berdebat dan bertengkar. Yang kelima, gangguan teknologi. Yang keenam, kondisi traumatis. Yang ketujuh, stres atau kebosanan. Yang kedelapan, cemburu. Yang kesembilan, hilang kontrol saat marah. Dan yang ke-10, egois yang tinggi. 4. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam awal rumah tangga, yaitu yang pertama, 1. Sabar.
Sabar dibutuhkan dalam menghadapi masalah rumah tangga, mulai dari yang paling kecil sekalipun. Misalnya ketika pasangan mengecak-acak isi lemari yang baru saja kita susun. Pasangan yang sibuk main HP ketika di rumah atau masih memiliki kebiasaan pulang larut malam untuk hangout dengan teman-temannya. 2. Menghargai. Ini adalah salah satu kunci dalam hidup yang harmonis. Misalnya, tidak menegur pasangan di depan orang lain, menghargai kerja keras pasangan, menghargai keputusan yang dibuat. 3. Mengatur keuangan rumah tangga. Setelah menikah, keuangan sebaiknya diatur bersama atau masing-masing. Sebelum menentukan, utamakan memahami dulu cara masing-masing dalam mengatur keuangan. 4. Pentingnya intimasi. Agar hubungan tetap hangat, maka amat penting menjaga keintiman dengan pasangan. 5. Manfaat melakukan seks bagi hubungan pernikahan. Melakukan seks yang berkualitas bisa meningkatkan kebahagiaan. Kegiatan seks membantu meredakan stres. Seks dapat melepaskan hormon endorfin yang bisa memperbaiki mood. Ditambah lagi orgasme bisa membantu. 6. Menerima kekurangan pasangan. Tidak ada manusia yang sempurna, maka dari itu jangan lupa bersyukur mengenai kelebihan yang dimiliki suami dan istri. Seperti 6. Menerima kekurangan pasangan. Tidak ada manusia yang sempurna, maka dari itu jangan lupa bersyukur mengenai kelebihan yang dimiliki suami dan istri. Seperti besarnya rasa tanggung jawab suami pada istri. 7. Belajar memasak. Memasak umumnya adalah tugas ibu rumah tangga. Suami pasti senang jika dibuatkan makanan favoritnya. 8. Membagi waktu. Memiliki tanggung jawab pada suami seperti menyediakan waktu untuk membuatkan makanan dan mengurus kebutuhan sehari-hari. 9. Menyeimbangkan diri. Belajar untuk saling menyeimbangkan diri mulai dari hal yang sederhana. Misalnya, istri suka tidur dengan lampu dimatikan, sedangkan suami terbiasa tidur dengan lampu yang menyala. 10. Belajar sepakat. Setelah menikah, maka semua hal mesti disepakati bersama. Misalnya, sama-sama sepakat tentang pengeluaran rumah tangga dan rencana keluarga. 11. Bekerja sama sebagai pasangan. Maka kedua belah pihak mesti sama-sama terlihat bekerja sebagai tim, tidak hanya untuk meringankan beban, tapi juga untuk saling melengkapi. 12. Bergabung dengan keluarga pasangan. Dalam lingkungan, pasti ada aja satu atau orang yang tidak cocok dengan suatu pasangan. 13. Kenali pasangan Anda. Saatnya mengenai pasangan lebih dalam lagi. Setelah mengetahui hal-hal favoritnya seperti warna atau makanan, kenali hal lainnya, misalnya parfum, kesukaan, cemilan, hingga kebiasaan sehari-hari. 14. Mendekatkan diri pada Tuhan. Selalu mendekatkan diri pada Tuhan, lebih dan lebih erat lagi. Agama, Tuhan dan doa bisa menjadi sumber kekuatan kita. Doa bisa membantu kita dalam menjaga hubungan. 15. Berjuang bersama. Berjuang bersama semestinya dimulai sejak sebelum menikah, seperti berjuang untuk mencapai pernikahan atau berjuang bersama mengumpulkan uang untuk pernikahan impian. 16. Menjaga hati. Sangat penting untuk kita menjaga hati agar tidak mudah terpengaruh, tidak mudah berpaling apalagi berkhianat. Mengumpulkan uang untuk pernikahan impian. 16. Menjaga hati. Sangat penting untuk kita menjaga hati agar tidak mudah terpengaruh, tidak mudah
berpaling apalagi berkhianat. 11. Menjaga kepercayaan. Menjaga amanah dengan baik itu penting. Menjaga kepercayaan misalnya dalam hal berbagi kewajiban lain adalah soal keuangan dan menjaga hubungan. 18. Memberi batas pasangan dan keluarga kita. Sebagai anak dan menantu, sewajarnya berbakti dan berusaha membahagiakan orang tua. 19. Mengoreksi diri. Belajar untuk berkaca dan mengoreksi diri. Jika terjadi masalah dalam rumah tangga, coba untuk mengoreksi diri dan berkaca dahulu sebelum menyalahkan pasangan. 20. Mengurangi sifat egois. Jika ingin dihargai orang lain, maka kita harus menjauhi sifat egois atau meningkatkan diri sendiri. 21. Tanpa pamrih. Belajar untuk memberi tanpa mengharapkan pamberi, karena ketika mengharapkan manusia sesuatu balasan, tentu. Poin selanjutnya, poin kelima, manfaat program keluarga berencana. Berikut ini adalah beberapa manfaat program keluarga berencana yang penting untuk diterapkan pada setiap keluarga. Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Keempat, mencegah penyakit menular seksual. Kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. Tujuan dalam berumah tangga yaitu 1. Keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. 2. Mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. 3. Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. 4. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua atau akibat penyakit sistem reproduksi. 5. Menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Untuk itu, apabila ada teman-teman yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan, kami persilahkan di kolom diskusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata dan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.